Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, Palmerah, Jakarta Barat, memastikan dapurnya menerapkan standar ketat demi menjaga kualitas makanan yang dikirimkan ke para siswa. Kepala SPPG Palmerah, Saiful Arifin, menceritakan bahwa dapur yang mulai beroperasi sejak November 2024 itu bekerja mengikuti pedoman Badan Gizi Nasional, BGN. Setiap bahan makanan yang masuk hingga proses pendistribusian selalu melalui pengecekan berlapis. Rutinitas dapur dimulai sejak pukul 2 dini hari. Para pekerja memulai hari dengan briefing singkat untuk memastikan kondisi tim siap dan seluruh APD lengkap dikenakan mulai dari masker, sarung tangan, hingga celemek. Sekitar 49 orang terlibat dalam produksi harian, mulai dari koki, staf administrasi, hingga relawan pencuci ompreng. Setiap hari, dapur ini mampu menghasilkan sekitar 3.800 porsi makanan untuk didistribusikan ke 12 sekolah di Jakarta Barat. Demi menjaga keamanan, setiap porsi memiliki batas waktu simpan, holding time, hanya 6 jam. Itulah sebabnya proses memasak dilakukan bertahap, mengikuti jam keberangkatan distribusi, pencegahan kontaminasi turut menjadi perhatian besar. Area bahan mentah dan matang dipisah, peralatan masak dibedakan sesuai jenis bahan, dan suhu penyimpanan selalu dijaga sesuai standar. Siapkan menu kejutan agar siswa tak bosan terima MBG di sisi lain. SPPG Palmerah juga berupaya membuat siswa tetap semangat menerima menu MBG. Salah satunya lewat menu kejutan mingguan, hidangan favorit siswa seperti spaghetti atau burger yang tetap dirancang bersama ahli gizi agar tetap sehat. Menariknya, ide menu kejutan ini banyak datang langsung dari para siswa. Mereka biasanya menyelipkan secari kertas berisi permintaan menu ke dalam ompreng. Tak hanya fokus pada keamanan dan variasi menu, SPPG Palmerah juga melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, lokal sebagai pemasok bahan, mulai dari lele hingga tahu dan tempe. Kehadiran program MBG pun tak hanya memberi manfaat bagi pelajar, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga sekitar. Ucap Saiful saat ditemui wartakotalive.com. Halo, selamat pagi Mas. Ya, pagi Kak. Mas mungkin bisa diperkenalkan dulu, Mas nama lengkapnya siapa, selaku apa, dan ini kapan sih pertama kali beroperasi? Oke, perkenalkan nama saya Saiful Arifin. Saya sebagai kepala di SPPG khusus Kota Jakarta Barat Palmerah Selipi. Saya di sini mulai bekerja memang meneruskan dari kepala sebelumnya. Di sini mulai operasional dari tanggal 18 November 2024. Saya mendapatkan skep itu baru tanggal 9 September menggantikan kepala sebelumnya yaitu Bapak Yuda Permana. Saya menggantikan beliau, saya ditunjuk dari mulai 9 September sampai sekarang saya masih menjabat sebagai kepala. Mas, bagaimana sih di mekanisme SPPG ini dalam menyediakan menu buat ribuan siswa dan melibatkan berapa sekolah sih khusus di sini? Oke, sebelum kita menentukan menu, memang dari ahli gizi dengan tim masak dan juga PJ Masak itu berkolaborasi mencari menu untuk minggu selanjutnya atau minggu ke depan. Mereka menentukan menu apa yang kita akan siapkan, dan juga tak lupa dari ahli ASLAP, asisten lapangan itu berkoordinasi dengan penerima manfaat, berapa sih penerima manfaat yang sudah sedia untuk mendapatkan makan gizi gratis. Dari setiap harinya mendapatkan laporan dari ASLAP berapa menu yang akan kita buat. Untuk saat ini menu yang kita buat itu sudah sampai 3.808, itu sudah meliputi B3 dengan sekolah. Sekolah di sini kita sudah 12 sekolah titik sekolah maksudnya dengan 8 titik posyandu. Nah, di sini karyawan kita sudah mencapai kurang lebih itu 49 terdiri dari 7 persiapan, driver 4, dan juga masaknya 9, cuci alat 2, pemorsian 8, cuci ompreng itu ada 14, OB ada 1, security ada 2, dan juga dari staff juga ada ahli gizi, akuntan, dan juga kepala pun sendiri. Mas, kalau dari bahan baku sendiri begitu Mas, apakah melibatkan
UMKM, warga lokal gitu. Dan Mm-mm. para pekerja di sini tuh berasal dari mana aja sih Mas? Oke, untuk UMKM kita sudah bekerja sama dengan UMKM sekitar ya Kak. Dari sekitar SPG memang kita sudah bekerja sama dengan UMKM seperti pemasok supplier tempe tahu, seperti kalau seperti sembako memang dari sembako dan juga lain sebagainya itu sudah dikoordinir dengan oleh mitra atau yayasan kita, mereka yang memesannya. Tapi yang sudah bekerja sama itu kita yang memanfaatkan terkait kayak lele sama tempe tahu itu sudah bekerja sama dengan UMKM sekitar. Dan juga memang di sini relawan memang diambil dari warga sekitar, warga lokal, kita manfaatkan dengan adanya warga lokal yang belum bekerja, yang mungkin terbantu oleh mereka adanya MBG ini untuk menambahkan penghasilan atau menjadi penghasilan utama mereka. Tentang usianya dari muda sampai yang berapa sih Mas perkiraan usia yang bekerja? Oke, dari usia itu memang dari yang sudah ditentukan oleh yang saya pahami itu dari kisaran dia mungkin kalau minimal tuh saya belum tahu Kak. Tapi kalau maksimal itu 50 tahun sih ya. Mas mungkin bisa dijelaskan sedikit ini masaknya dari kapan sampai proses pendistribusian, terus membalikan ompreng lagi. Oke, siap. Oke, dari awal itu kita memang melakukan penjadwalan pemesanan bahan baku. Kita dimulai dari H-1. H-1 kita sudah mulai persiapan. Persiapan kita mulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Kita melakukan persiapan di situ seperti motong-motong cabai, motong-motong tempe, dan juga mengupas dari cangkang telurnya. Seperti persiapan, dan juga dari jam 2 pagi kita sudah mulai masak. Kita masak jam 2 pagi sampai jam 8 pagi, dan juga di situ udah ada gelombangnya, di mana gelombang pertama itu untuk porsi kecil dan juga untuk gelombang kedua itu kita porsi besar. Dan memang pemasakan kita sudah beriringan dengan pemorsian, di mana masak selesai kita melakukan pendinginan. Setelah pendinginan selesai baru pemorsian. Pemorsian kita dimulai dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi. Di situ ada di jam 6, di mana jam 6 kita sudah melakukan prepare atau persiapan untuk pengiriman. Jam 7 sudah mulai berangkat ke sekolah untuk mengantarkan porsi makanan yang sudah disediakan, yaitu porsi-porsi kecil yang diantarkan di jam 7. Lalu di jam 9-nya kita pengantaran untuk porsi besar. Dan juga nanti untuk pengambilan omprengnya itu memang kita dimulai di jam 11 siang sampai di jam 1 pagi, jam 1 siang. Jam 11 siang sampai jam 1 siang. Dan juga setelah itu selesai, driver mengambil ompreng ke sekolah dan mengantarkan ke SPG-nya, lalu disambut oleh tim cuci ompreng untuk melakukan persiapan cuci ompreng. Mereka menyortir makan sisa sampah, menyortir makanan yang sudah dibuang, dan juga mereka melakukan pencucian dari jam 12 siang sampai di jam 8 malam. Memang di cuci ompreng kita menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama itu ada 7 orang, kan ada 14 orang tadi ya, 7 orang masuk di gelombang pertama dan 7 orang lagi masuk di gelombang kedua. Memang di situ kita sudah melakukan persiapan untuk cuci ompreng. Lanjut lagi setelah cuci ompreng selesai, sudah siklusnya seperti itu lagi Kak. Jadi cuci ompreng jam 8 malam, nanti di sore harinya juga langsung ada tim persiapan. Siklusnya muter seperti itu Kak. Oke. Ada gak sih dari sepanjang hampir 13 tahun ini momen berkesan mungkin anak-anak siswa nih yang bisa langsung request menu atau dia mengucapkan terima kasih kepada petugas SPPG. Itu ada momen apa sih yang Mas ketahui gitu? Oke, yang saya ketahui sebagai kepala, saya mendapatkan laporan dari relawan juga kan terkait hal itu, dan juga laporan dari asisten lapangan terkait tanggapan siswa. Memang siswa itu agak mereka tuh merasa senang kan, juga adanya MBG ini. Mereka terasa terbantu. Biasanya mereka setiap pagi membawa bekal, menyiapkan dari rumah yang mungkin begitu merepotkan seorang ibu ya, namanya juga ibu kan kadang nggak mau anak yang kelaparan di sekolah. Dengan adanya MBG itu mereka merasa terbantu, merasa adanya bisa hemat, uang jajan juga bisa disisihkan untuk hal yang bisa
yang dia inginkan gitu. Dan juga saya juga sering mendapatkan surat cinta. Saya bilang itu surat cinta, mereka menuliskan requestan mereka terkait apa yang pengen mereka inginkan. Jadi contohnya mungkin makanan-makanan yang anak sekarang suka, seperti contohnya spaghetti, burger. Tapi kan itu sebagai kepala saya harus koordinasi dengan ahli gizi. Apakah ini harus kita adakan menu ini? Mungkin oke lah kita adakan sebagai menu kejutan. Menu kejutan di mana menu yang itu diadakan setiap minggunya sekali, untuk yang kita memberikan tanggapan yang siswa mau terkait menu-menu yang mereka request gitu. Mereka tuh sering kali membuat surat cinta Kak, surat cinta yang diletakkan di dalam omprengnya. Kita kumpulkan, kita ternyata yang paling dominan ternyata anak-anak pengennya burger nih. Ya udah kita adakan di hari tertentu, mungkin hari-hari spesial, mungkin hari apalah, ada hari ulang tahun Bapak Presiden atau kejutan, atau mungkin nanti hari Jumat gitu. Mungkin itu sih kita selalu membuat menu kejutan karena saya pikir itu membuat siswa itu merasa nggak bosan dengan makanan yang kita siapkan gitu sih Kak. Mas mungkin balik sedikit lagi untuk aku yang kan tadi ada pasokan dari tempe, tahu, Dan lele, ya. itu pembagiannya setiap hari bagaimana Mas untuk misalkan setiap hari pemasok harus kirim, misalkan setiap hari pemasok harus kirim ke sini atau seperti apa sih Mas mekanisme? Oke, kita itu kerjasama sama UMKM itu memang setiap minggu Kak. Memang tergantung dari menu yang kita adakan. Kayak contohnya untuk minggu besok itu kita ada menu tempe nih di 2 hari nih. Ya udah kita langsung pemesanan dengan pihak yang udah kerjasama kita UMKM gitu. Jadi kita kerjasama ya sudah, itu biasanya kayak menu tempe itu memang di setiap minggu pasti ada sih Kak. Tapi kalau memang menu lele itu jarang kita adakan, tapi memang ada sih gitu. Berarti UMKM berasal dari sekitaran sini juga Mas? Benar sekali, berasal dari daerah Palmerah juga Kak. Siap. Mas mungkin terakhir harapannya nih dari Mas Chef sendiri terkait MBG seperti apa sih Mas? Harapan saya sebagai kepala, saya ingin semoga gizi-gizi anak bangsa ini terpenuhi. Adanya MBG ini juga mungkin buat saya itu sangat baik, sangat mendukung juga adanya MBG. MBG itu menjadi salah satu garda terdepan untuk kepedulian terhadap anak-anak terkait stuntingnya. Itu sih saya merasa bangga juga di sini sebagai kepala. Saya juga selalu menjaga amanah yang diberikan oleh pimpinan. Sih saya berharap MBG ini akan terus berjalan sampai seterusnya sih situ Kak. Karena menurut saya MBG itu sangat terbantu Kak. Mungkin bisa dilihat dari sisi sosialnya, sisi dengan mungkin kalau mencakup dengan perekonomian itu sangat bantu. Terima kasih banyak atas waktunya Mas. Oke. Selalu Oke. selamat pagi Mas. Selamat pagi. Terima kasih.
lupa subscribe ya.